Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Pimpinan Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi, yaitu Ibu Endang Larasati SPD. Yang sama kita hormati semua Ibu dan Bapak Guru, serta staf dan karyawan SDN Lenteng Agung 05 Pagi, serta anak-anak semua yang insya Allah pagi ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, sebab pada pagi ini Allah telah berikan kita bermacam nikmat dan karunia, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu melakukan pembiasaan setiap Jumat pagi. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua kita dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kalau ada yang hari ini masih kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Anak-anak semua, mari siapkan perlengkapan sholat dan siapkan Al-Quran atau buku Yasin. Sebab selepas kultum ini, selepas tausiah agama ini, kita bersama-sama akan melakukan sholat duha di rumah masing-masing. Setelah sholat duha, kita membaca Yasin atau kita membaca juz amma yang kita sebut tadarus Al-Quran. Oke, siap semuanya? Insya Allah siap kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, semua, hari ini kalau tidak salah kita telah berada di bulan Rajab tanggal 7. Tanggal berapa, Nana? Bulan Rajab tanggal 7. Di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak boleh kita lupakan sebagai umat Islam. Sebab pada bulan ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut Isra Mi'raj. Apa artinya Isra Mi'raj, anak-anak semua? Isra artinya jalan. Apa ulangi? Isra artinya jalan. Kalau jalan maju apa mundur? Mundur. Yang jawab mundur bukan jalan namanya. Yang namanya jalan maju. Yang namanya maju ke depan. Nah, itulah Isra artinya jalan, maju ke depan. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj artinya naik. Apa artinya Mi'raj?
Mi'raj artinya naik ke atas apa ke bawah? Kalau ke bawah turun. Yang namanya naik ke atas. Jadi Isra Mi'raj artinya jalan dan naik. Apa artinya bagi kita? Bagi kita umat Islam, apabila sudah masuk bulan Rajab, kita bersiap-siap, sing-singkan baju, tingkatkan amal soleh, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang mana ya? Kata Allah, Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkurli wali walidaika wa ilayyal masyir. Artinya, bersyukurlah kepadaku. Kunya Allah. Pada bulan Rajab ini, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kita harus banyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita, yang kita sebut ibu dan bapak kita. Apa lagi? Tingkatkan amal soleh itu yang pertama, tingkatkan syukur kepada Allah. Yang kedua, terima kasih kepada ibu dan bapak kita. Terutama ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian melahirkan kita dalam keadaan luar biasa. Dan menyusuinya dalam 2 tahun. Nah, itulah kita harus bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Anak-anak yang berbahagia semuanya. Oleh karena itu, Nabi sebelum berangkat Isra dan Mi'raj dibelah dulu dadanya. Seret itu. Oleh malaikat Jibril. Setelah dibelah, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Ada yang bertanya, kalau gitu Nabi hatinya kotor? Tidak. Bukan berarti Nabi hatinya kotor dan tidak bersih. Bersih. Yang namanya Nabi itu suci. Kenapa masih dibelah dadanya? Nah, inilah satu pelajaran bagi kita, karena hati ini adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya suci, maka bersih pula lah kelakuan kita. Kalau hatinya kurang bersih, maka kurang bersih pula ucapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita kurang sehat. Karena itu, Nabi contohkan kepada kita, jangan lupa setiap hari kita harus hidup bersih. Cuci tangan, pakai masker, pakai apa lagi? Hindari kumpul-kumpul kalau tidak perlu. Nabi sudah contohkan tentang hidup tentang hidup bersih. Ketika beliau hendak Isra Mi'raj, dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya. Setelah dibersihkan hatinya, maka diisi dengan iman dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mencontoh, apabila kita sudah berhasil, sudah menjadi manusia yang sukses, maka kita tidak boleh sombong.
Kita tidak boleh angkuh. Karena itulah hati yang bersih, kita tidak akan sombong dan angkuh, juga kita akan menjadi orang yang ikhlas. Itu gunanya hati yang bersih, anak-anak. Nah, sekalian, kemudian setelah Isra dan Mi'raj, Nabi naik dengan kendaraan apa? Dan ditemani siapa? Nah, Nabi ketika Isra dan Mi'raj naik kendaraan dari surga yang kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Set, sampai. Kemudian siapa yang menemaninya? Yang menemani beliau adalah malaikat Jibril. Siapa yang menemani Nabi ketika Isra Mi'raj adalah malaikat Jibril. Setelah sampai mendarat ke langit yang ketujuh, maka Nabi menerima apa, anak-anak? Menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, tadi sudah Bapak katakan, setiap bulan Rajab kita meningkatkan syukur kepada Allah. Orang yang syukur adalah orang yang sholat. Dia berkata syukur tapi tidak sholat, itu syukurnya bohong-bohongan. Orang yang bersyukur setiap waktu sholat segera tunaikan sholat. Selesai sholat, maka dia selalu berbuat baik kepada lingkungannya, termasuk ayah dan ibunya. Itu barangkali anak-anak semua hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Nabi kita menerima perintah sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, berarti dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Johor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dijumlah jadi 17 rakaat. Siapa yang melaksanakan 17 rakaat, berarti dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cuma main-main sholatnya, sholat mah sholat, dia bercanda, sikut kiri, sikut kanan, dicubit temannya di depan. Sholat Pak saya udah bersyukur. Belum kalau sholatnya masih bercanda. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana tata tertib kita ketika sholat. Itulah termasuk kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, maka dia sholatnya dalam keadaan tertib dan rukun. Nah, ini barangkali siapa tadi yang subuh sholat, angkat tangan semua. Nah, yang tidak sholat berarti dia berhalangan tuh. Kalau wanita tidak sholat, dia ada halangan. Kalau laki-laki tidak ada halangan. Nah, inilah hikmah kita. Nasihat agama pada pagi hari ini, temanya adalah tingkatkan ibadah di bulan Rajab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.